tetapi mereka memecah porsi kepemilikan mereka menjadi kecil-kecil seperti itu. Jadi dibatasi di bawah 5% sehingga mereka teridentifikasi dari hasil riset itu sebagai semi retail. Makanya di sini kita lihat hidden big player atau hidden pemain besarnya, ya, pemain besar yang tersembunyi itu 80. Hai smart traders and investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Pak Gugun. Kode sahamnya Pegas, nama perusahaannya yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka datanya di aplikasi iPod ya. Kita cek datanya. Nah, sebelum itu kita ganti dulu grafiknya. Oke, kita ganti Pegas. Kemudian kita enter. Nah, di sini Pak Guru tidak menganalisa grafik ya, tidak lihat support dan resisten. Bukan berarti ketika sudah di level support Pak Guru sarankan untuk beli, tidak, karena di sini tidak analisa teknikal. Jadi sekali lagi Pak Guru itu hanya menganalisa secara epidemiologi. Jadi yang akan kita lihat adalah investor besarnya, mereka ngapain di sini, mereka jualan atau justru mereka akumulasi di sini. Itu yang ingin kita ketahui seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya ya, untuk melihat aktivitas dari investor besarnya. Kita klik Broksum. Nah, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya Pegas. Kemudian di sini bulannya kita sesuaikan ya. Kita mulai dari bulan 3. Tanggalnya kita ambil tanggal 1 sampai dengan bulan 3 juga. Jadi sebulan terakhir tanggalnya itu tanggal 31. Jadi dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini ya, kalau kita lihat selama sebulan ini investor besarnya, dalam hal ini investor asing ya, karena asing yang menguasai supply di sini yang paling besar yaitu sebesar 51% lebih, 51,04%. Jadi mereka itu small distribusi atau menjual dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi asing jualan di sini sehingga harganya jatuh seperti itu. Nah, selanjutnya tapi ada juga asing yang beli seperti itu. Ada institusi asing yang jual dan ada institusi asing yang beli seperti itu. Jadi mereka cenderung distribusinya ke sesama investor semi retail gitu, bukan ke investor retail. Kalau ke investor retail itu yang berbahaya. Walaupun investor retail nambah juga di sini sedikit seperti itu, memanfaatkan momentum ini untuk memungut seperti ya. Mudah-mudahan investor semi retailnya dalam hal ini investor asing tidak terus jualan. Kalau terus jualan, walaupun sudah di level support begini, ini harganya akan jatuh lebih dalam seperti itu. Jadi intinya adalah kita perhatikan investor asing seperti itu. Nah, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita ingin lihat peta kepemilikannya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan, dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Gas Negara ini, kita cek datanya ya. Nah, di sini
perusahaan pegas ini sudah mencetak sahamnya dalam bentuk scripless itu sebesar 43% ya. Kemudian, nah di sini tadi Pak Guru katakan bahwa investor besarnya itu menguasai supply, tetapi mereka memecah porsi kepemilikan mereka menjadi kecil-kecil seperti itu. Jadi dibatasi di bawah 5% sehingga mereka teridentifikasi dari hasil riset itu sebagai semi retail. Makanya di sini kita lihat hidden big player atau hidden pemain besarnya, ya, pemain besar yang tersembunyi itu 80. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. 9% di bulan Februari, tetapi di bulan Maret menjadi 80,6%. Nah, seperti Pak Guru katakan tadi, investor asing itu jualan. Nah, di sini semi retail atau hidden big player ini itu termuat investor asing dan juga investor lokal seperti itu, institusi lokal maupun institusi asing. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Jadi tidak ada satupun investor asing, baik itu institusi maupun individual, atau investor lokal, baik itu institusi maupun individual, yang memiliki porsi di atas 5%. Jadi semuanya di bawah 5%. Ya, sehingga mereka tidak terdeteksi, karena kalau misalkan ada yang memegang di atas 5%, pasti di sini akan muncul. Ya, akan muncul pemegang saham di atas 5% itu siapa, seperti itu. Nah, sebenarnya ada data yang lebih detail lagi kalau kita lihat yang Pak Guru tidak bisa tampilkan, yaitu data DPS. Tapi ini saja sudah cukup memberikan gambaran bahwasanya investor asing itu menjual. Menjualnya ke siapa? Ke investor retail. Nah, di sini retail dari 19,1%, mereka bertambah porsinya di bulan Maret menjadi 19,5%. Artinya retail membeli pada saat harganya jatuh tadi ya. Nah, pada saat harganya jatuh di sini, ya, itu investor retail membeli seperti itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ya, kita perlu bersabar ya. Kalau ada yang nyangkut di sini ya. Nah, kalau ada investor retail yang nyangkut misalkan beli di atas, ya tidak perlu khawatir lah. Nah, seperti itu. Karena sahamnya itu dipegang oleh rata-rata sebagian besar adalah institusi yang sengaja membagi porsi mereka di bawah 5%, sehingga di sini pun kentara sekali kalau institusi semua yang pegang seperti itu. 80, jadi semi retail ini adalah institusi-institusi maupun individual yang memegang di atas 2% dan di bawah 5%. Jadi totalnya ada 80,5% seperti itu. Dan itu mereka punya kemampuan untuk memarap harga atau untuk menaikkan harga seperti itu. Nah, retail yang punya 19 ini ya hanya menjadi penumpang saja, penumpang, istilahnya penumpang tidak berbayar seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, nah jadi kesimpulannya ini kita tunggu sampai investor asingnya membeli kembali dalam jumlah besar. Ya, kita manfaatkan kalau mereka membeli kembali dalam jumlah besar di perdagangan esok hari ya. Selanjutnya maka kita memanfaatkan itu menjadi opportunity, kita ikut beli, kemudian setelah mereka markup baru kita jualan seperti itu. Tapi kalau kondisinya investor asing terus jualan ke retail terutama, maka harga sahamnya akan jatuh lagi seperti itu.